Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Yang pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah berkesempatan hadir untuk mengikuti rapat kita pada hari ini. Saya selaku pimpinan sidang akan memandu jalannya sidang kita pada hari ini. Sebelum itu marilah kita berdoa agar kita diberikan kelancaran. Berdoa dimulai. Doa selesai. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan Piagam Jakarta yang di dalamnya terdapat 7 kata yang menjadi kontroversi, yaitu menjalankan kewajiban Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Hal ini dianggap menjadi kontroversi bagi saudara kita yang non-Muslim, terutama di daerah timur. Maka dari itu, pada hari ini kita akan mencari jalan keluar dari masalah-masalah tersebut. Adapun peraturan rapat kita pada hari ini yang pertama, menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Yang kedua, fokus kepada masalah yang ada pada rapat kita hari ini, agar kita menemukan jawaban yang tepat. Maka daripada itu, rapat kali ini saya buka dan dipersilahkan kepada saudara yang memiliki usulan agar menyampaikan usulannya. Saya persilahkan dengan hormat. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kepada saudara-saudara, izinkan saya menyampaikan sebuah usulan. Menurut saya, penghapusan 7 kata pada Piagam Jakarta memang perlu untuk dilakukan. Sebagai seorang warga negara, saya sangat memahami apa yang dirasakan oleh rekan-rekan minoritas kita. Segala sesuatu yang tercantum dalam dasar negara, sedikit banyaknya dapat menjadi potensi perpecahan dalam sebuah negara ini. Penyebutan secara spesifik dalam hukum nasional merupakan suatu pengingkaran serius terhadap kesetaraan dan kebersamaan yang sudah susah payah kita bangun selama ini. Kini terancam oleh perpecahan kelompok yang saling memandang rendah. Sebagai seorang dengan horizon yang terbuka, memungkinkan saya melihat bagaimana perihal ini mampu memunculkan peristiwa di kemudian hari. Seperti yang saudara-saudara ketahui, hukum nasional berlaku untuk seluruh warga Indonesia tanpa terkecuali, dan kesetaraan hukum nasional dapat memperkuat fondasi. Untuk menjaga kekuatan Indonesia, kita harus mengambil peran sebagai warga negara Indonesia dalam mempertahankan semangat gotong royong dalam Pancasila secara aktif. Oleh karena itu, saya yakin bahwa penghapusan 7 kata pada Piagam Jakarta adalah suatu langkah penting yang perlu untuk dilakukan. Terima kasih. Izinkan saya untuk menyampaikan usulan dan pendapat saya pada pertemuan kali ini. Menurut saya, penghapusan 7 kata dalam pembukaan Piagam Jakarta merupakan langkah yang sangat baik. Karena kalimat ketuhanan yang Maha Esa tidak hanya mementingkan satu agama saja, namun memikirkan nilai-nilai agama dan kepercayaan yang lain, sehingga tidak akan terjadi diskriminasi bagi agama atau kepercayaan lainnya. Sebaliknya, jika kita hanya mempertahankan 7 kata tersebut, ini akan menjadi pondasi bagi masyarakat Islam, bagi umat Islam untuk mempertahankan nilai mereka dan menjadi diskriminasi bagi kepercayaan lainnya. Sehingga penghapusan 7 kata ini akan menjadi jalan yang baik untuk kemajuan bangsa kita dalam mencapai tujuan utama kita, yaitu persatuan dan kesatuan. Terima kasih. Terima kasih yang terhormat Ketua dan para anggota PPKI. Serta hadirin sekalian, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat berkumpul pada rapat kali ini untuk membahas dasar negara Indonesia merdeka. Rumusan sila pertama Pancasila yang berbunyi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya tidaklah muncul begitu saja, melainkan berasal dari sejarah yang panjang perjuangan umat Islam di Nusantara sejak masa Kesultanan Aceh Demak Mataram hingga perjuangan ulama dan santri dalam melawan penjajahan. Oleh karena itu, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya harus tetap kita cantumkan. Terima kasih. Saya merasa terhormat untuk berdiri di sini dan menyampaikan pandangan saya mengenai rumusan sila pertama Pancasila yang diusulkan yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Seperti yang dikatakan oleh Ki Baguso sendiri, yaitu rumusan ini bukanlah sekedar kalimat tanpa makna, melainkan sebuah perwujudan dari sejarah panjang dan perjuangan masyarakat Islam di Indonesia. Hal ini bukanlah untuk mendiskriminasi agama lain, melainkan untuk memberi ruang bagi umat Islam menjalankan keyakinan dan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami memohon agar rumusan sila pertama ini dipertahankan sebagai adanya. Marilah kita bersama-sama
membangun negara Indonesia berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan dengan tetap menghormati segala perbedaan yang ada di antara kita. Terima kasih. Bagaimana penghapusan 7 kata dari Piagam Jakarta menjadi ketuhanan yang Maha Esa pada sila pertama mempengaruhi pandangan kelompok nasionalis terhadap dasar negara Indonesia? Terima kasih. Saya beranggapan negara perlu memberikan kebebasan yang setara kepada semua warganya. Jika dipikirkan secara mendalam, negara kita ini tidak hanya terdiri dari golongan Islam, tetapi ada banyak golongan agama dan suku lain. Menetapkan kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya sama saja dengan kita memaksa non-muslim untuk meninggalkan kepercayaan mereka terhadap hukum agama masing-masing. Selain itu, kita juga sama saja mendukung ketidakkeberagaman negara ini. Hal seperti ini adalah hal yang wajib kita hindari jika kita menciptakan sebuah negara yang bersatu dengan mengganti 7 kata di Piagam Jakarta dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kita mengakui keberadaan Tuhan secara umum tanpa melihat agama tertentu. Saya percaya keputusan ini akan menciptakan sebuah negara yang lebih bersatu, adil dan makmur untuk seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Saya ingin menegaskan bahwa penghapusan 7 kata ini adalah sebuah langkah mundur yang sangat disayangkan. Anggaran dalam Jakarta harus dilakukan secara hati-hati dan dalam pertimbangan yang matang. Tindakan tersebut merupakan cerminan dari nilai-nilai luhur agama dan bangsa. Dan menurut saya, jika dengan menghapus 7 kata ini, kita akan memberikan untuk kejahatan. Pancasila adalah ideologi yang menunjukkan seluruh rakyat Indonesia. Jika kita menghapus 7 kata tersebut, maka akan dapat sebagai upaya untuk menghilangkan kata esensial dan nilai-nilai luhur Pancasila. Saya dan para pendukung saya juga yakin bahwa Pancasila merupakan ideologi yang harus dipertahankan karena harus didukung tinggi dan dijaga demi keutuhan NKRI. Saya harap kita semua dapat mengambil keputusan yang bijak bagi masa depan bangsa kita. Terima kasih. Terima kasih. Pada kesempatan berharga ini, izinkan saya memaparkan pandangan saya mengenai penghapusan 7 kata Piagam Jakarta. Sebagai bangsa yang menyatu, keberagaman kita harus menjunjung persatuan adalah kunci utama dari berdirinya suatu negara. Menurut pandangan saya, esensi dari kata ketuhanan yang Maha Esa adalah kebebasan bernegara dan berkeyakinan bagi seluruh rakyat Indonesia yang dimana Indonesia menurut agama Islam. Namun, jika hukum Islam ditetapkan secara wajib untuk digunakan di Indonesia, maka sama saja kita akan meninggalkan adat istiadat yang ada, dan di mana adat istiadat itu juga ikut berkontribusi dalam memperkaya keberagaman di Indonesia. Rancangan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara, kita menjadi pelindung hak-hak, kewajiban, dan kebebasan warga Indonesia, dan di dalam RUT menegaskan untuk menghormati pluralisme. Terima kasih. Saya, sebagai orang yang mendukung penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta, tidak pernah merasa bahwa saya mengabaikan identitas sebuah golongan. Justru, dengan bicaranya saya di rapat ini, justru malah membuktikan bahwa saya memikirkan keadaan dan keadilan di Jakarta. Tidakkah kalian golongan Islamis merasa bahwa negara ini kedepannya pasti akan selalu mengalami perubahan, entah itu karena modernisasi ataupun ketidakadilan yang dirasakan oleh rakyat terhadap hukum yang berlaku. Kedepannya, jika Islam terancam kehilangan pengaruhnya di atas rakyat, maka itu bukanlah karena tidak diurus oleh pemerintah, tapi justru diurus oleh pemerintah. Sekian dan terima kasih. Kita tahu bahwa negara Indonesia tidak hanya agama Islam saja. Oleh karena itu, menurut saya, sebaiknya sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya sebaiknya diganti, karena dapat menuai permusuhan di antara kaum muslim dan kaum non-muslim, dan diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa, karena Tuhan itu satu atau Esa. Jadi, kalimat tersebut saya rasa dapat diterima oleh segala kalangan, baik muslim maupun non-muslim. Terima kasih. Terima kasih. Setelah kami mendiskusikan dan mengusahakan dengan para tokoh agama dan nasional, saya sudah setuju dengan penghapusan 7 kata tersebut. Keputusan ini diambil untuk kita terus merasa bahwa Indonesia ini adalah negara yang pengaruh sudah sangat besar. Kami sedang berusaha membentuk sebuah negara yang bersatu
Pihak Islami sudah menyetujui bahwa 7 kata dalam Piagam Jakarta resmi dihapus. Maka daripada itu, saya persilahkan kepada Nutulen untuk menyampaikan kesimpulan dari hasil kedua belah pihak tersebut. Terima kasih. Baik, izinkan saya menegaskan ulang usulan dari golongan Islamis. Golongan Islamis mengatakan bahwa penambahan 7 kata tersebut dianggap wajar dan pantas dengan alasan mayoritas rakyat Islam beragama Islam. Lalu, mereka berpendapat bahwa penambahan ini tak bertentangan dengan semangat kebinekaan, melainkan mempertegas posisi Islam dalam kehidupan berbangsa. Kemudian, saya akan menjelaskan kembali inti dari golongan nasionalis, yaitu Piagam Jakarta harus mencerminkan kesepakatan bersama seluruh elemen bangsa, di mana 7 kata yang mengandung kata syariat Islam dianggap tak sesuai dengan prinsip kebangsaan. Maka dari itu, pihak nasionalis tetap setuju dalam penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta. Hal tersebut dilakukan demi masa depan bangsa Indonesia. Hadirin yang saya hormati, setelah perdebatan dan diskusi kita yang panjang, telah sampailah kita pada penutupan sidang ini. Setelah mempertimbangkan berbagai aspek, yaitu aspek sejarah, nilai-nilai kebangsaan, dan dampaknya bagi persatuan dan kesatuan bagi rakyat Indonesia. Maka dari itu, kita setuju bahwa 7 kata dalam Piagam Jakarta yang berbunyi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya akan dihapuskan dan diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih. Baik, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam sidang kita hari ini. Terima kasih atas dedikasi dan kerja keras Anda serta komitmen Anda dalam menjaga semangat dan keterbukaan selama proses ini berlangsung. Keputusan yang kita ambil hari ini adalah hasil dari kerja keras dan kolaborasi. Hal ini membuktikan bahwa kita telah bekerja sama dengan niat yang baik dan tujuan yang jelas. Ini membuktikan bahwa kita telah bekerja sama dengan niat yang baik dan tujuan yang jelas. Kita bisa mencapai kesepakatan yang bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Marilah kita jaga hasil keputusan ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih.